Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala Rasulullah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan min indillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda, dilaya 'ala al-khair, nasiha lil muslimin, min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din. وذلك سبيل الأنبياء الله المرسلين والله الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا مولانا Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, makan Allah bil khusus bersama kita orang tua kita yaitu Ami Ali Mawon ya, Bagistani. Alhamdulillah beliau senantiasa dampingi kita bersama. Begitu juga sepuh kita, dikata nggak sepuh juga, Habib Faruk bin Yahya ya, masih muda kagak berani, luar biasa ya, bodyguardnya Habib Husin itu, Habib Faruk bin Yahya bin Abdul Maula bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Thaha bin Yahya. Panjang itu dia punya nasab ya. Nah, begitu juga di samping kiri Habib ini Habib Salman bin Syahabuddin Al-Palembang ya, dari Palembang hijrah ke Jakarta, ngamalin perkataan Imam Ali, safir fafil asfar khamsa fawaid, tafarrujuhan tiktisab ma'isha wa ilm wa adab wa suhbatu majidi. Kata Imam Ali apa? Berpergianlah kamu ya, dengan bepergian itu ada 5 faedahnya. Tafarrujuham, akan menggembirakan tatkala duka, gundah gulana. Tafarrujuham waktisab ma'isha, akan memperoleh penghasilan yang baik, mata pencarian yang baik. Alhamdulillah, mungkin di sana kurang, di sana udah bagus, di sini lebih baik lagi insyaallah. Karena merantau begitu macam. Sama Isa ilm, dia dapatkan ilmu, kata Imam Ali. Ilm wa adab, dapatkan adab. Dengan begitu dia dapat adab, akhlak dia dapati dari bergaul begitu macam, wasuhbatul majidi, dan berteman dengan orang-orang yang mulia. Alhamdulillah, mungkin hanya beliau yang merasakan orang-orang yang merantau seperti itu, menurut Imam Ali karramallahu wajhah. Dan begitu juga bersama kita sahibul majlis, sahibul wilayah, yaitu Haji Ruslan bin Haji Hamdani bin Haji Ishaq bin Haji Muhammad, dengan saudaranya, saudara kandung beliau Ustaz Habibi bin Haji Hamdani bin Haji Ishaq bin Haji Muhammad. Begitu pula orang-orang tua kita nih di sayap kanan Habib ya, di antaranya Bang Syahroni mana ya, bin Haji Ishaq bin Haji Muhammad, dan teman-temannya Haji Syahroni, serta Kang Asep yang menantunya Haji Ma'mun, Allah yarhamuh. Alhamdulillah beliau luar biasa juga ya, hadir bersama kita. Ustadz Umar dari Tarim balik kemari ya, baru beberapa minggu tuh masih banyak malaikatnya. Alhamdulillah. Dan lain-lain, masih banyak lagi yang lain yang Habib sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada mereka tanpa terkecuali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kali ini tawakuf ya, berhenti sementara karena ada lain satu hal. Ini rupanya ada mau direnovasi begitu, diperluas insya Allah nanti akan direnovasi. Nah, jadi dipercepat itu tawakuf. Sebetulnya ada 1 bulan 10 hari lagi biasanya gitu ya. Biasanya kan almarhum Haji Hamdani itu awal Syaban ya, sebulan 10 hari. Kalau hitungan Habib ini kurang lebih deh ya, saya amin ya, jamin ya, kurang lebih sebulan 10 hari biasanya tuh beliau paling awal tuh
yang lain belum tawakuf, dia udah kita lebih awal lagi nih, gopul. Jadi kalau Habib mah enaknya apa? Bisa ngayap tuh. Ngayapnya Habib bisa gunakan nih waktu-waktu begini ke yang lain gitu. Habib kan bilang, wah ini nggak bisa nih kalau malam Rabu, kamu mestinya kalau nggak penting-penting banget, Anda nggak bisa tinggal itu majelis gitu. Habib utamain majelis ngajar tuh. Mudah-mudahan ilmu yang Habib sampaikan udah manfaat buat Habib, buat jamaah. Ya, tapi karena tawakuf, ya udah kalas aja. Jadi apa bisa lebih agak luasa dan bebas. Jamaah sekalian dimakan Allah SWT, persiapkan diri kita. Sisa usia kita ini nggak tahu tinggal berapa tahun, bulan, minggu, atau hari, atau mungkin jam atau detik, wallahu alam ya. Kita nggak tahu. Tinggal besok kalau kata Habib Faruk, wallahu alam ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, sehat walafiat. Allah berikan keberkahan umur kita tuh. Panjang umur dalam arti berkah umur kita. Meskipun usia kita umpamanya 40 tahun umpama, tapi di sisi Allah 4.000 tahun bisa, nggak mustahil. Kenapa? Dia dapatkan malam Al-Qadar, beberapa kali malam Al-Qadar, 12 kali itu sama dengan 1.000 tahun. Nah kalau beberapa 12 kali sekian, 12 kali 4, ya selama dia hidup dia dapat 12 kali 4, berarti 4.000 tahun ibadah dalam beribadah kepada Allah. Faka'annama man 'asha fi ta'atillah alfa sanah, kata Imam Haddad. Seolah-olah dia beribadah kepada Allah 1.000 tahun kalau yang 12 kali itu. Nah, kalau 12 kali 4, 48 tambah usia baliknya. Usia balik 15, ya. Usia baliknya berapa? 15. Berarti 60 berapa? 63. Pas banget. Jadi 4.000 tahun seolah-olah dia itu hidup. Puas deh hadis. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat Allah. Itu dari segi apa? Malam Al-Qadar, belum lagi ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan diterima Allah. Itu di antara maghrib isya. Nah, kan tawakuf nih. Di antara maghrib isya tuh bisa hidupin tuh awabin. Itu gunakan kesempatan begitu. Di antara maghrib isya di malam Rabu yang biasanya ngaji, hidupkan itu salat sunnatul awabin. Ya kalau 6 rakaat itu seperti orang yang beribadah 12 tahun. Ini kelebihan yang Allah berikan hanya pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, mumpung kita masih hidup nih ya, perbanyak amal soleh. Apa yang bisa kita keluarkan? Umpamanya kita bisa apa nih? Kita bisa bersedekah Quran, sedekahin Quran, wakafin tuh Quran. Kita bisa wakafin apa umpamanya? Kita bisa hanya mewakafkan sebidang tanah yang nggak banyak, nggak luas, kecil, ya. Tapi itu digunakan dengan sesuatu yang bermanfaat, itu luar biasa, manfaatnya besar, luar biasa. Buat jamaah, memang iman kita bukan seperti imannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, coba perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan sehingga kalian menginfakkan dari yang kalian cintai, yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai', dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu itu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jamaah, ketika ayat ini turun, Quran surat Ali Imran ayat 92, ketika ayat ini turun, sahabat Abu Talhah saat mendengar ayat tersebut bergegas, dia mewakafkan kebun Buhaira. Nama kebunnya apa? Maaf, kebun Bayruha. Kebun Bayruha. Jadi dia begitu dengar itu ayat, jadi itu sahabat-sahabat Nabi kayak begitu tuh. Kalau dengan ayat Quran diperhatikan ini, langsung dia bergegas, ya, apa yang dia punya itu dari apa? Kebun Bayruha. Dia apa? Dia berikan itu kebunnya, kebun kurma miliknya yang paling dia sukai. Kan Anda tidak akan memperoleh kebajikan sampai Anda menginfakkan apa yang kalian senangi. Lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan sehingga kalian menginfakkan dari yang kalian senangi, dari yang kalian sukai. Susah jemaah. Susah nih kalau bukan iman-iman yang kuat nih. Nggak gampang. Habib nih ngomong gitu, cuma ngomong kata Habib doang. Habib bisa-bisa aja ngomong ya.
Belum tentu pengamalannya Habib juga bisa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita. Amin. Nah, jadi ini sahabat Abu Talha saat mendengar ayat tersebut bergegas. Dia mewakafkan itu kebun Bayruha, ya, kebun kurma miliknya yang paling disukai. Nah, Nabi pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Abu Talha. Nah, hingga apa? Beliau bersabda, bagus sekali. Itu adalah investasi yang menguntungkan di akhirat. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Jadi nggak mudah memang kalau kita mau mendapatkan apa sesuatu yang besar, itu perlu pengorbanan, perjuangan. Apa yang kita punya ini semua akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan ini semuanya. Iya, nggak lama. Apa bilang apa tadi? Bisa jadi beberapa tahun, bulan, minggu, hari, atau jam, detik, kita nggak tahu. Allah Ta'ala alam. Ini bakal kita tinggalin semuanya. Kalau kita termasuk orang yang kaya, banyak harta, kita termasuk orang yang banyak kebun. Kalau zaman sekarang bicara kebun ya, kontrakan rumah barangkali ya. Orang sini banyak punya kontrakan tuh. Udah meremit, kontrakan saya nggak bawa ke kubur. Saya tinggalkan untuk anak istri. Saya cari itu uang pagi, siang, sore, malam, ya, sampai keringat dingin, keluar keringat dingin, terus sampai ada yang wasir karenanya, capek, pagi, siang, sore, malam kerja sedemikian rupa, ya dikorbankan waktunya, tenaga, pikirannya, nggak kurang tidur, sampai sakit-sakitan sedemikian rupa, ditinggalkan tuh harta yang begitu banyak, ya dia meninggal dunia. Tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sempat itu mewakafkan, nggak sempat mensedekahkan tuh harta-hartanya, ditinggalkan untuk anak istrinya. Istrinya, anaknya ngambil masing-masing, istrinya dapat banyak, dikawin lagi. Ya Allah, dari kubur tuh suaminya lihat, ya Allah, aku yang nyari capek-capek, ya, dia yang nikmatin, ya, si istri. Dia dapat harta begitu banyak, dia nikah lagi. Ya Allah, ya Rabb. Nah jamaah, coba pikirin tuh kalau bakal begitu kejadiannya. Coba pikirin. Nah, penyesalan tuh ada di kemudian. Jangan kita bangga dengan banyak harta, jangan. Para sahabat Nabi itu mereka nggak banyak meninggalkan harta yang banyak, tidak. Memang betul mereka orang-orang kaya, tapi menjelang wafatnya habis-habisan. Ngapain? Disedekahin, semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para aulia itu dunia cuma ada di tangan, sebatas di tangan, nggak sampai di hati. Ya, Habib sampaikan begini, nasihat buat diri Habib dan buat jamaah semua. Ya, satu ketika nanti insya Allah pada kaya-kaya semua nanti. Ya, mudah-mudahan kaya beneran, bukan kaya-kayaan. Kaya beneran dan pemurah. Ya Rab, nanti di akhir zaman pada banyak yang kaya. Orang miskin kita cari susah. Kita kasih maksa, enggak mau, udah pada kaya. Dulu aku termasuk yang memang mengharapkan bantuan dari Anda, tapi sekarang aku udah gak butuh lagi bantuan dari Anda. Ya Rab, kalau udah kayak seperti itu keadaannya, nyesal jamaah sekalian. Mumpung belum kejadian seperti itu. Ayo deh, jangan sayang-sayang. Ini bakal kita tinggalin, ini bakal ditinggalin nanti semuanya. Asbes. Ya, paling enggak asbes, patungan asbes, beli asbes itu nanti mau ditingkatin, mau diluasin, mau diapain, silakan, tafadhol. Ini investasi akhirat. Ya, sementara belum dibangun bangunan, kasih tenda sedemikian rupa. Bisa juga begitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa ini macam tadi Habib bilang apa, mushaf Quran atau mushaf. Oh Beb, udah banyak mushaf Beb, tinggal dibaca aja tuh mushaf. Baik, nggak usah mushaf. Kita cari daerah yang kekeringan, gali itu daerah kekeringan. Ya, beberapa daerah seperti di Jampang Surade itu banyak daerah-daerah kering, atau di Jogja daerah kekeringan itu gali sedemikian rupa. Nah, itu pahala kita ngalir selama itu dipakai. Ya, wakaf karena Allah SWT. Wakaf tidak boleh diperjualbelikan, haram diperjualbelikan. Ya.
Bisa juga kita punya rumah umpama kita punya rumah kita banyak, ada 3, 4, 5 rumah. Al-Imam Al-Haddad, hampir pernah cerita mengenai Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad itu dia punya masjid banyak. Ini Abdullah Syekh Umar nih, Bagistani. Dia Hadramut, dia tahu bagaimana itu Habib Abdullah bin Al-Haddad ya, Al-Hawi. Dia punya majlisnya, masjidnya. Masjid Al-Haddad itu banyak, ada beberapa masjid. Tapi rumahnya cuma segini. Rumah Imam Al-Haddad di Al-Hawi di atas. Kalau kita naik tangga itu, ya Munzir akan beritahu, nih Imam Al-Haddad bersama keluarganya sebatas ini rumahnya. Kecil, sedih kita. Padahal Al-Haddad enggak miskin-miskin banget, enggak, beliau banyak. Masjidnya sampai sekarang dipakai, udah 400 tahun tuh masjid dipakai. Masjidnya bukan 1, 2, banyak 3, 4 Imam Al-Haddad. Masjidnya sampai sekarang dipakai. Jadi dia mengutamakan apa? Rumah masa depan. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Itu yang beliau pikirkan. Rumah masa depan. Kalau kita kan nggak ngumpulin rumah, 1 udah punya 2, 3 rumah, tinggalin untuk anak istrinya kawin lagi setelah meninggalnya. Ya Rob, sedih di kubur kita. Itu cemburu sampai ke kubur biasanya, benar. Berarti banyak istri aja deh. Nah, dia nih banyakin istri. Kalau istrinya soleha nggak apa-apa. Istrinya, ya begitu meninggal emang senengnya. Iya, punya apa? Punya suami yang kaya, emang kepengennya meninggal. Dia bisa kawin lagi sama yang lebih muda, sama jomblo. La haula wala quwata illa billah. Habib sampaikan begini jamaah supaya kita sadar. Ini terutama yang konglomerat kayak si Maulana tuh. Sobanya, potongannya kan potongan si itu siapa? Prabowo muda. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Tapi doain semuanya jadi orang kaya, amin. Tapi kalau kaya jangan lupa sama yang miskin. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilil mahrum. Pada harta mereka itu ada hak tertentu bagi orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi jamaah sekalian yang makan Allah, ini bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini bulan-bulan kita, saatnya bagi kita untuk nanti sebentar lagi bulan Rajab. Ini sebentar lagi akan berlalu nih bulan Jumadil Akhir, Jumadil Tsaniyah akan berlalu sebentar lagi. Kita berada di tanggal saat amin, jamin 18 Jumadil Akhir. Masya Allah. Tanggal berjalan nih, ada aja amin. Masya Allah. Yang di tanggal 18, ini tanggal 18. Berarti tersisa lagi tinggal 12, nggak sampai 2 minggu akan berlalu nih bulan. Dan berganti itu bulan mulia, bulan Rajab. Jangan kita sia-siakan, perbanyak istighfar dari sekarang kalau perlu. Waghfirli warhamni wa tub alaihi waghfirli warhamni wa tub alaihi waghfirli wa tub alaihi. Kata Nabi Muhammad SAW, man lazima al-istighfar ja'alahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhik makhraja wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, insyaallah taala jadikan dari segala kegundahan Allah berikan kesenangan. Dari segala kesempitan hidup Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki yang tidak duga-duga. Perbanyak itu istighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu bulan istighfar, kemudian selawat bulan Sya'ban. Perbanyak itu selawat, perbanyak juga puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Dalam rangka ini semua menyambut bulan suci Ramadan, Sayyidus Syuhur. Entah kita dapati atau enggak, mungkin Ramadan yang kemarin terakhir buat kita. Tapi kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan Kau pertemukan kami dengan beberapa kali Ramadan, ya Allah. Betapa banyak dosa yang sudah saya lakukan, Tuhan. Saya berharap mudah-mudahan Kau ampuni dosa-dosa saya, Tuhan. Harapan saya di bulan suci Ramadan ini, di bulan penyucian dosa. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau, Tuhan. Minta nangis-nangis sama Allah di tengah malam tuh begitu. Ya Rabb, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita dalam Islam al-iman. Jamaah, tawakuf ya, di dunia yang ini kita dulu nih. Sebelum yang lain tawakuf, kita dulu tawakuf. Ya luar biasa ya, kita mendahului mereka ya. Yang lain pada belum, kita udah duluan. Ya. Tujuannya apa? Supaya fokus. Kalau ditanya kok tawakufnya duluan sih? Lagi mau direnovasi. Ini renovasi. Terus apa lagi?
supaya fokus jangan. Tergantung makomnya masing-masing dah. Jalan-jalan. Gobol ziarah maksudnya ya. Jalan-jalan ziarah ke makam para wali. Ya. Nah, ke Tenggarong umpamanya ke masjidnya Habib ini Faruk. Kita jadi tahu tuh Pangeran Kutai kayak apa sih Pangeran Kutai? Tahu dalam sejarah ya Pangeran Kutai ya? Nah, itu masjidnya Habib Faruk. Habib Faruk tuh Faruk bin Yahya bin Abdul Maula bin Muhammad. Ini Muhammad ini Pangeran Kutai ini. Namanya Pangeran Noto Igomo yang menata agama, penata agama. Ini cucunya terdampar di Jakarta. Kerajaan ditinggal. Iya. Dipikir di sini sama juga jadi raja-raja juga, enggak juga di sini. Iya. Bertemanan ini sama siapa? Sama Bang itu. Iya. Itu gue boleh. Habib Hussein. Ya jadi begini dah. Habib Hussein jadi guru kampung dia. Orang kerajaan lain sebetulnya. Jadi alhamdulillah. Kalau mungkin gitu ziarah ke yang jauh-jauh atau yang dekat-dekat Bogor atau yang dekat lagi Kramat Jati, Al-Hawi, ya, Kuitang, Luar Batang dan begitu seterusnya, Tanjung Priok, aulia mereka, ya nggak ada dari mereka yang dunia di hati mereka nggak ada, dunia sebatas di tangan. Maka itu para wali kalau dapat harta cuma dibatasi tangan, habis itu dikasih lagi ke orang. Nggak di kalau kita kan wah kelas ya ditaruh ini. Iya. Orang boleh dikasih makanan duit enggak? Astagfirullah. Dipikir bakal bawa mati itu duit. Hati-hati jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Doakan Habib juga manusia, banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Nih habaib nih turian Nabi, ya. Tetesan darah Nabi Muhammad, ada darah Nabi yang mengalir di tubuhnya, tapi bukan berarti bersih, suci, bersih, ya enggak, banyak dosa, kalau enggak taubat, ya berdosa, ya, cuma karena ada darah Nabi Muhammad, dan didoain sama kaum muslimin sedunia, begitu, iya kan selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma ya Allah limpahkan salawat salam sejahtera kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan mereka keluarga Nabi Muhammad didoain terus. Gimana nggak jadi orang baik gitu, lihat tuh sahabat sama. Jadi orang baik begini doain sama semuanya. Tuh Habib Faruk tuh, masya Allah. Kalau kita lihat mulutnya kemek aja mulutnya tuh. Iya bagus ngaku tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ana zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu perbanyak itu. Ini isyarat nih dari Habib Faruk supaya baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat, Nabi Yunus keluar dari perut ikan karena baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jangan merasa cuci, jangan merasa bersih. Ya, merasa diri kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak khilaf. Orang lain lebih baik dari kita. Orang lain lebih digoboli, jadi ijabah doanya daripada kita. Begitu, lebih baik begitu jamaah sekalian. Mungkin dari Habib seperti itu adanya, mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilafan. Habib janji nggak ditepatin janji, umpamanya datang telat, ya. Ada kata-kata Habib yang menyinggung perasaan atau menyakiti hati jamaah. Ini mohon dibukakan pintu maaf. Begitu juga jamaah sekalian. Kesalahan jamaah tidak ada kesalahan buat Habib, baik semuanya udah nggak ada salah. Ya. Doakan Habib mudah-mudahan meninggal husnul khatimah, amin. Begitu juga orang-orang tua kita yang udah pada tua ini, mudah-mudahan ada regenerasi jamaah sekalian. Mereka udah baik, Habib Ali bin Sahil, Habib Abdurrahman bin Syekh, udah pada tua-tua sepuh. Ya. Dengan meninggalnya mereka, langit bumi menangis. Jamaah sekalian. Lalu siapa gantinya kalau bukan kita yang muda? Kita yang muda masih pada cinta dunia. Hubbud dunya damimah min kulli khairin agimah. Cinta kepada dunia tercela. Kita termasuk orang cinta sama dunia. Kalau kita nggak cinta sama dunia, kita serahin semua harta kita. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sesuai dengan makomnya masing-masing jamaah sekalian. Makom kita bukan makom Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Artinya dunia nggak di tangan. Dunia tidak di hati, maaf, dunia di tangan. Sebatas itulah artinya. Ya, hati-hati jamaah. Karena sebab itulah akhirnya orang banyak yang pada hubbud dunya ra's kulli khati'ah.
Hubbud dunya ra'as kulli khati'ah. Hubbud dunya itu adalah sumber dari segala kesalahan. Allah, bagaimana enggak hubbud dunya? Sekarang orang pada berebut kekuasaan, berebut itu tahta kedudukan, berebut kepengen jadi anggota DPR, MPR, berebut. Nih ujian Habib juga di Fuhab, dianjurkan sama kawan-kawan untuk itu, nggak kepengen. Dukungan pada banyak, dukung kita, baik dari Forum Ulama Habaib maupun sayap juang Fuhab, yaitu Ampuh. Itu kalau dikumpulin berapa ribu orang itu yang mendukung kita. Insya Allah udah di tangan tuh, insya Allah mudah-mudahan. Tapi nggak kepengen aku, nggak, malah nanti lain lagi keadaannya. Nggak bisa lagi Habib duduk seperti ini pada masa jamaah. Ya alhamdulillah, hati-hati jamaah. Ya kita nggak bisa duduk lagi mana Nabi Muhammad nanti. Jauh. Ya Rab. Nih Habib jauh dari orang-orang tua Habib, dari leluhur Habib. Iya, kalau leluhur Habib bertemu Nabi Muhammad sering kali. Tapi kita ya Rab, mudah-mudahan Allah pertemukan sebelum meninggal insyaallah, amin ya Rabbana ya Karim. Insyaallah jamaah ada hijab antara kita sehingga tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada hijab, kita ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi rindu dengan kita. Tapi kitanya banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Kita sultan sama orang, kita bersangka dosa demi dosa yang kita tanam. Apa nanti menuai apa yang kita tuai, apa yang kita petik dari hasil apa yang kita tanam jemaah sekalian. Kalau kita menanam kebaikan, kita menuai itu kebaikan pula. Tapi kalau kita menanam keburukan, yang kita petik itu keburukan juga. Ya mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semuanya, amin. Meskipun bercampur dengan riya, bercampur dengan sombong, bercampur dengan lain-lain, ujub dan sebagainya, itu dihindari jamaah sekalian. Maka Allah, ada kalanya iblis memasukkan kita seperti itu, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semuanya, amin. Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Malam saatnya bagi kita untuk bermunajat ke hadrat Allah, minta supaya Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Ingat, dosa kita banyak, cuma setan yang melalaikan kita dari mengingat Allah, ya, sehingga menganggap diri kita suci, bersih. Naudzubillah, waliyadzubillah. Mungkin itu dari Habib, mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Ba'dal Id, Ba'd Syawal insyaallah, setelah meningkat keimanan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keselamatan. Ya, Habib minta maaf kalau ada kesalahan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sa'adatina ashabil ajmain, amin. Allahumma inna fi man hadait, afina fi man afait, wa lana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu ala ma qadait. نستغفرك ونتوب إليك. قولوا جميعا أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وأتوب إليه توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نموت ونبعث إن شاء الله تعالى من العاملين.
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فادرك اللهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما فرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وبناتنا واولادنا ولا تضرهم فقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وبناتنا واولادنا ولا تضرهم فقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وبناتنا واولادنا ولا تضرهم فقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فادعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على العالمين. فواتح